Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi, siang hari jam 2 siang. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Gumarang. Kereta api Gumarang merupakan kereta api terakhir yang melayani kelas bisnis di Pulau Jawa. Nah, dengar-dengar kelas bisnis di kereta api Gumarang sebentar lagi akan hilang, karena bisa dilihat di aplikasi KAI Akses, mulai tanggal 15 Juni 2025, kelas bisnis Gumarang sudah tidak dijual lagi. Wow, ada apa nih teman-teman? Aku dengar sih bakal ganti rangkaian Stylish New Generation ya, kelas ekonomi dan eksekutif. Yang otomatis kelas bisnis di Pulau Jawa akan habis. Wah, oleh karena itu sebelum menghilang dari peredaran, aku mencoba naik kelas bisnis di kereta api Gumarang. Penasaran gimana perjalanannya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Sekarang jam 14.19 untuk keberangkatan kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi jam 15.00. Jadi masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi. Dan seperti ini suasananya. Karena kereta api Gumarang ini merupakan kereta api rangkaian panjang ya. Totalnya 16 kereta, jadi ini penumpangnya ramai teman-teman di depan. Jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api terdekat adalah kereta api Gumarang, tujuan Pasar Senen, berangkat jam 15.00. Kemudian di belakangnya ada Jayabaya, berangkat jam 16.07, tujuan Pasar Senen juga. Lalu selanjutnya ada kereta api Harina, berangkat jam 17.45, tujuan Bandung. Kemudian ke bawahnya lagi merupakan deretan kereta malam. Dan oke, karena sudah 40 menit sebelum keberangkatan, kayaknya udah diperbolehkan boarding nih teman-teman. Oke, aku udah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan kalau aku lihat ini penumpangnya rame banget teman-teman. Karena selain kereta api Gumarang ini rangkaian panjang, sekarang juga masa libur sekolah. Aku lihat-lihat kebanyakan kereta sudah habis terjual ya, menyisakan kelas eksekutif saja. Kereta api Gumarang ini merupakan kereta api dengan rangkaian panjang, total 16 kereta, membawa 9 bisnis dan 5 eksekutif. Membawa kelas bisnis yang sudah mulai langka teman-teman. Saat ini di Pulau Jawa, kelas bisnis hanya ada di kereta api Gumarang dan kereta api Tegal Bahari yang memakai rangkaiannya Gumarang. Nah, kereta api sebelumnya yang sudah menghapus kelas bisnis terlebih dahulu adalah kereta api Ranggajati, yang sudah digantikan menjadi ekonomi modifikasi New Generation. Kemudian setelah itu ada Logawa menghilangkan kelas bisnis menjadi kelas ekonomi premium. Dan sekarang tinggal sisa Gumarang aja dan Tegal Bahari. Dan itu pun dengar-dengar bakal dihapus ya, mulai tanggal 15 Juli nanti. Kurang 15 hari lagi teman-teman. Oke, ini dia rangkaian Gumarang. Dilangsir masuk ke jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi. Di rangkaian belakang ada pembangkit, lalu kelas eksekutif. Eksekutif mild steel, ada yang kaca lebar dan ada yang kaca pesawat. Nah, eksekutif 3, eksekutif 4, eksekutif 5, dan yang terakhir tersedia kereta. Lalu ada kereta makan sebagai perbatasan kelas antara bisnis dan eksekutif. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di ruang tunggu stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, sekarang aku udah boarding dan rangkaian telah tersedia di jalur 2. Pada perjalanan kali ini aku naik di bisnis 8 nomor 3C. Mari kita masuk. Nah, jadi kereta api Gumarang dalam satu rangkaiannya membawa 9 bisnis, 1 kereta makan, dan 5 eksekutif. Total membawa 16 kereta, yang menjadi salah satu kereta api terpanjang di Indonesia. Dan perjalanan kali ini aku naik di bisnis 8, teman-teman. Nah, ini dia bisnis 8 yang aku naiki, bernomor K2 08502, Dipendu SBI. K2 adalah kode dari kereta kelas bisnis, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 85 adalah pembuatannya. Kereta ini dibuat pada tahun 1985, mulai dinas 17 Mei 1985. 02 adalah nomor urutnya dari kelas bisnis tahun 85, dan SBI adalah diponya. Kereta ini diasuh oleh Dipo Surabaya Pasar Turi.
Nah, di bisnis 8 kebetulan ada papan namanya ya. Ini dia papan namanya kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi tujuan Pasar Senen, yang saat ini masih menggunakan kelas bisnis. Dan infonya beberapa hari lagi bakal ganti new generation ya, stainless new generation. Oke, seperti biasa kalau naik kereta api wajib ke depan rangkaian ya, untuk melihat lokomotif dinasnya. Oke, sekarang aku ke depan rangkaian dan di sebelah aku ini adalah bisnis 1. Di depannya langsung lokomotif. Dan ini dia lokomotif dinas kereta api Gumarang, kali ini adalah CC206 1350 di Penduk Cipinang. Merupakan CC206 batch pertama buatan tahun 2013, nomor urut 50 dan milik depo Cipinang CPN. Karena rangkaian panjang ya, jadi lokomotif dinasnya wajib CC206. Oke, sudah puas melihat lokomotifnya, mari kita berjalan ke bisnis 8 yang aku naiki. Dan di sini ada lokomotif langsir, teman-teman. 206 1354. Oke, mari kita berjalan melihat kereta bisnis Gumarang. Bisnis 1, ini K2088242 milik PWT Purwokerto. Wow, Depo Purwokerto ini bekasnya Logawa dan Baturaden. Kereta api Logawa yang sekarang sudah tidak melayani kelas bisnis ya, tapi deponya masih PWT, sekarang dipergunakan di kereta api Gumarang. Bisnis ini nganggur di Purwokerto sehingga digunakan di kereta api Gumarang. Dan setelah Gumarang nanti tidak menggunakan kelas bisnis lagi, entah ya, bakal dipakai siapa teman-teman. Dan ini bisnis 2 K2081110 di Penduk SPI, milik depo sendiri Surabaya Pasar Turi. Merupakan kelas bisnis tahun 81. Kemudian kita berjalan lagi 8109 bisnis 3 SPI. Oke, lanjut kita berjalan bisnis 4 K20808 PWT. Loh, di Purwokerto lagi teman-teman. Dalam satu rangkaiannya aku udah menemukan 2 kereta bisnis milik Purwokerto yang nganggur, sekarang digunakan Gumarang. Memang sih kereta api Gumarang ini satu-satunya kereta yang menggunakan bisnis. Jadi semua bisnis yang nganggur pada dikirim ke Surabaya Pasar Turi untuk digunakan Gumarang. Bisnis 5 K2082214 di Penduk SBI. Wah, ini masih kinclong nih, masih baru teman-teman, baru perawatan. Dan ini bisnis 6 K2082203 SBI. Mari kita coba lewat dalam. Nah, seperti ini interiornya. Lalu bisnis 7 K2082239 di Penduk SBI, milik Surabaya Pasar Turi buatan tahun 1982. Dan ini bisnis 8 yang aku naiki. Oke, ini bisnis 8 yang aku naiki K2088502. Kereta kelas bisnis memiliki kapasitas 64 penumpang dengan memiliki konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, dan semuanya searah jalan kereta. Karena kursi ini bisa diputar dengan cara digeser seperti ini ya, kita coba. Nah, bisa dibolak-balik seperti ini menyesuaikan arah kereta. Dan pada perjalanan kali ini aku duduk di kursi nomor 3C seperti ini. Di sini sangat disayangkan kelas bisnis seperti ini hanya ada di kereta api Gumarang dan Tegal Bahari. Dan itu pun sebentar lagi kabarnya bakal menghilang teman-teman. Oke, ini di jalur 4 ada langsiran lokomotif double traksi nih. 203 0202 dan lokomotif merah 201 8915 yang sepertinya akan dikirim ke Kalimas ya untuk langsiran di sana. Dan di sini jalur 1 masuk kereta api jalur 1 masuk kereta api Blora Sura dari stasiun Cepu tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Oke, ini Blora Sura masuk. Nah, ini ada langsiran teman-teman. Loh, kok merah ini? Oh, udah dilepas nih.
Oke, CC03 udah dilepas dan berangkat ke arah entah Sidotopo atau Kalimas ya. Dan di sini menyisakan satu lokomotif merah. Lokomotif ini langganan langsir Kalimas, teman-teman. Kereta api Gumarang persiapan berangkat kurang 3 menit lagi. Dan itu dia sinyalnya udah berwarna hijau, teman-teman. Oke, tepat pada pukul 15.00 kereta api Gumarang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Gumarang yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 10 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di mobil. Mohon periksa dan kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Oke, kereta api Gumarang sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tepat jam 15.00. Nah, pada perjalanan kali ini aku tidak full trip sampai Pasar Senen Jakarta ya. Pada perjalanan kali ini aku cuma sampai stasiun Semarang Tawang aja. Nah, perjalananku dari Surabaya Pasar Turi ke stasiun Semarang Tawang ini menggunakan tarif khusus seharga Rp210.000 untuk kelas bisnis. Tarif khusus bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan jika tiket masih tersedia. Nah, tadi saat beli tiketnya aku lihat udah tinggal sedikit ya teman-teman, tinggal 20-an kursi aja. Mungkin karena saat ini merupakan hari libur sekolah ya, jadi kebanyakan kereta sudah pada habis. Nah, perjalanan dari Surabaya Pasar Turi ke Semarang Tawang ditempuh dalam waktu 3 jam 52 menit dan nanti dijadwalkan tiba di stasiun Semarang Tawang jam 18.52. Pada perjalanan kali ini aku dapat di kursi nomor 3C yang merupakan kursi di pinggir gang ya, bukan di pinggir jendela. Tapi sekarang masih belum ada orangnya di teman-teman. Entah nanti orangnya naik dari stasiun mana. Yang jelas di kursi nomor 3CD masih ada aku aja. Mari kita review fasilitas yang ada di kereta kelas bisnis kereta api Gumarang kelas bisnis yang sudah mulai langka ya. Untuk jarak antar kursinya sih longgar banget ya. Bisa selonjoran nih. Jaraknya 1 jengkal lebih. Nah, pada perjalanan kali ini aku duduk di kursi nomor 3CD. Ini mendapatkan separuh tembok dan separuh kaca. Karena kereta kelas bisnis ini random ya. Ada yang full kaca, ada yang full tembok, dan ada yang separuh tembok, separuh kaca. Untuk fasilitasnya di sini ada gorden yang dapat ditutup apabila kepanasan. Di bawahnya ada tatakan meja yang dapat digunakan untuk menaruh botol ataupun benda-benda kecil lainnya. Di bawah ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet. Di bawahnya ada cantolan dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Lalu di atas terdapat rak bagasi yang dapat digunakan untuk menaruh tas ataupun koper ya. Kereta kelas bisnis ini sama seperti kereta ekonomi 106 tempat duduk, yaitu menggunakan AC split atau AC rumahan. Totalnya ada 6 buah AC, 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Oke, pada pukul 15.31 awal 2 menit kereta api Gumarang telah tiba di pemberhentian pertama yaitu stasiun Lamongan. Berhenti di sini sebentar sih, kurang lebih 2 menit aja. Dan penumpang yang naik dari Lamongan ini banyak banget ya teman-teman. Wah, ini memang musim-musimnya ramai penumpang karena memang ini hari libur sekolah ya. Dan ini dia untuk pemberhentian kereta api Gumarang. Perjalananku dari stasiun Surabaya Pasar Turi nantinya akan berhenti di stasiun Lamongan. Nah, saat ini berhenti Lamongan. Lalu selanjutnya berhenti di stasiun Babat, Bojonegoro, Cebung, Rombo, dan Semarang Tawang. Nanti aku turun di stasiun Semarang Tawang. Oke, pada pukul 15.36 kereta api Gumarang diberangkatkan dari stasiun Lamongan.
Oke, pada pukul 16.58 awal 1 menit kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Babat. Penumpang yang naik dari sini banyak ya, seperti di Lamongan tadi. Dan ini dia untuk trademark rangkaian kereta api Gumarang. Karena ini menggunakan rangkaian lama ya, ini menggunakan trademark E bogi K5. Trademark E kecepatan maksimal 100 km per jam aja teman-teman. Dimulai dari bisnis, eksekutif, kereta makan, pembangkit, itu kalau tidak salah full trademark E. Artinya kecepatan maksimal 100 km per jam, 5 adalah boginya. Kereta ini menggunakan bogi jenis K5 di bawah, namun sayang banget tidak kelihatan karena ini peron tinggi. Lalu 37 adalah berat maksimal 37 ton. Trademark E untuk kereta api jarak jauh Surabaya-Jakarta tergolong pelan ya, karena sekarang kebanyakan sudah 120 km per jam. Nah ini dia teman-teman, kecepatan kereta api Gumarang. Bisa teman-teman lihat berjalan sekitar 95 sampai 98, bahkan sempat nyentuh 100 km per jam. Karena memang kereta api Gumarang ini menggunakan rangkaian dengan trademark E ya, maksimal 100 km per jam aja. Tergolong pelan ya. Kecepatan 100 ini mirip seperti Belambangan Express ataupun Dharma Wangsa. Untuk Erlangga masih di bawahnya 90 km per jam, tetapi kereta lainnya itu sudah 120, seperti Pandalungan, Sembrani, Argo Bromo Anggrek, bahkan kereta api Argo Anjasmoro. Oke, pada pukul 16.30 terlambat 1 menit, kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Bojonegoro. Seperti ini stasiun Bojonegoro, kereta api Gumarang masuk di jalur 3. Dan di sebelah kiri kereta ini nggak ada apa-apa ya. Cuma ada satu KPJ nih, satu mobil KPJ untuk pengecekan jalur. Mobil yang sudah dimodifikasi menjadi roda besi ya, supaya bisa berjalan di rel kereta api. Nah, lori ini digunakan untuk petugas untuk pengecekan jalur. Oke, kereta api Gumarang berhenti di sini cuma sebentar ya, 2 menit aja. Itu bisa teman-teman lihat sinyalnya udah berwarna hijau. Persiapan berangkat kembali kereta api Gumarang. Oke, pada pukul 16.33 kereta api Gumarang berangkat dari stasiun Bojonegoro.
Oke, pada pukul 17.00 tepat waktu kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Cepu. Di stasiun Cepu banyak penumpang yang naik dan juga terdapat beberapa penumpang yang turun. Nah, mungkin penumpang-penumpang tersebut naik dari Surabaya ke Cepu ini memakai tarif khusus ya. Karena memang ada tarif khusus sendiri teman-teman dari Surabaya ke Cepu. Nah, itu dia, lumayan kan yang turun. Nah, kereta bisnis 8 yang aku naiki, meskipun bisnis yang tergolong paling ujung ya, bisnis 8, bisnis 9 terakhir, tapi bisnis 8 ini terletak di tengah-tengah rangkaian. Makanya dari tadi kan kita mendapatkan peron terus ya, dan berada di tengah-tengah stasiun juga. PR-nya kalau naik kereta rangkaian panjang, kalau naik di ujung depan atau belakang, itu selalu tidak dapat peron teman-teman. Dan ini berangkat. Pada pukul 17.03 tepat waktu kereta api Gumarang diberangkatkan dari stasiun Cepu. Dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Ngrombo. Dari Cepu ke Ngrombo ini lumayan jauh ya, kurang lebih 1 jam lagi. Oke, karena pemberhentian selanjutnya masih lama, sejam lagi, kita coba ke kereta makan ya. Kereta makan terletak di antara bisnis 9 dan eksekutif 1. Berada di peralihan kelas. Dan ini aku di bisnis 9. Di belakangnya langsung kereta makan. Wah, kalau aku lihat kereta makannya mewah tuh. Wah, ini dia kereta makannya estetik teman-teman. Wah, ada tempat duduknya. Oke, ini dia kereta makan kereta api Gumarang. Ini pakai kereta makan mewah ya, estetik banget nih. Nomornya M108206. Kereta makan tahun 82. Ini kalau udah salah modifikasi dari Balai Asa Surabaya Gubeng ya. Dengan kursi seperti ini bisa muat sampai 22 orang karena di sini ada tambahan meja dan kursi. Menggunakan dinding-dinding motif kayu sehingga terlihat lebih mewah dan estetik. Dan di sini di depanku ada pantry untuk menjual makanan dan minuman. Oke, di kereta makan ini aku beli pop mie tori miso dan teh pucuk. Pop mie ini harganya 17.000 dan teh pucuk 10.000, jadi total 27.000 teman-teman. Di kereta makan ini banyak pilihannya sih, ada pop mie, xiaomi, berbagai macam snack dan menu makanan nasi seperti ayam geprek dan ayam CFC. Tapi kali ini aku tidak beli makanan berat dulu ya. Mau nyemil-nyemil dulu, beli pop mie rasa tori miso. Oke, mari kita jalan-jalan. Oke, mari kita berjalan-jalan melihat apa saja fasilitas di kereta makan ini. Dikira apa? Oh, ada musola. Ada musola dan ada ruang kru. Udah gitu aja teman-teman. Di sini ada ruang operator untuk kondektur, untuk pengumuman di dalam kereta, serta ada musolanya juga. Nah, meskipun ini merupakan kereta makan modifikasi, yang kebanyakan sudah menggunakan pintu otomatis, tapi kereta makan ini M18206 masih menggunakan pintu manual ya, pintu geser. Nah, seperti ini. Oke, karena aku udah makan dan minum, mari kita kembali lagi. Nah, di ujung kereta makan ini ada tempat duduk teman-teman. Jadi lengkap ya, ada tempat duduk dan musolanya juga. Kita kembali lagi, dan ini penumpangnya rame banget ya, nyaris full penumpang. Tapi alhamdulillah di tempat dudukku masih belum ada orangnya. Padahal di kayak akses tadi ada orangnya loh di sampingku. Tapi sampai sekarang lepas Cepu masih belum ada orangnya. Masih kosong. Melintas langsung stasiun Keradenan.
Oke, pada pukul 18.03 tepat waktu kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Ngrombo. Dari Cepu ke Ngrombo lumayan jauh ya, sejam. Dan di antara Cepu sampai Ngrombo ini, Gumarang tidak berhenti di stasiun Randu Blatung. Padahal di stasiun Randu Blatung itu terdapat beberapa kereta api berhenti di sana. Seperti Jayabaya, Airlangga, Ambarawa Express. Dan seperti ini stasiun Ngrombo. Stasiun Ngrombo ini juga melayani terminus kereta api lokal Daop 4, yaitu kereta api Gedung Sepur dari Ngrombo ke stasiun Semarang Poncol. Dan di stasiun Ngrombo juga terdapat workshop milik Dirjen Perkeretaapian. Nah, bisa teman-teman lihat ada kereta VIP tuh, dan juga ada lokomotif JC 300. Nah, itu dia lokomotif yang langka ini. Di Jawa cuma ada 3 unit. Ada yang disimpan di Ngrombo dan ada juga yang disimpan di Depo Cipinang, Jakarta. Lokomotif langka guys, buatan Inka. Dan ini langsung diberangkatkan kembali jam 18.05 tepat waktu. Berhenti di sini cepat banget ya, 2 menit langsung berangkat. Dan pemberhentian selanjutnya sebentar lagi adalah stasiun Semarang Tawang. Oke teman-teman, ini sekarang kita kereta api Gumarang persiapan masuk stasiun Semarang Tawang. Oke, pada pukul 18.50 awal 2 menit kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan aku turun di sini ya teman-teman, tidak full trip sampai Pasar Senen Jakarta. Untuk review selama perjalanan naik kereta kelas bisnis, meskipun ini udah langka banget ya, tapi untuk kenyamanannya masih bagus banget. Kursinya empuk, ciri khas kereta kelas bisnis. Guncangannya juga bagus dan peredam juga mantep. Minusnya sih kereta kelas bisnis ini dari segi tampilan itu kelihatan jadul ya, tidak seperti kereta-kereta baru zaman sekarang. Dan juga minusnya karena ini merupakan kereta lama menggunakan AC split, jadi suhu udaranya itu tidak menyebar dengan rata. Penumpang yang merasa dingin itu cuma yang ada di depan AC-nya aja. Tetapi kalau penumpang yang duduk di bawah AC ataupun jauh dari AC itu bakalan lebih terasa panas. Tapi overall sih kereta kelas bisnis ini masih nyaman banget ya. Wah, ini mungkin terakhir kalinya aku naik kereta kelas bisnis teman-teman di Pulau Jawa. Karena aku dapat info 15 hari lagi akan diganti menjadi rangkaian baru stylish New Generation. Oke, sekarang pada pukul 19.08 kereta api Gumarang berangkat stasiun Semarang Tawang, melanjutkan perjalanan ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Perjalanan masih lama teman-teman, nantinya akan tiba di Pasar Senen jam 1 dini hari. Kereta api Gumarang yang arah Jakarta memang agak jelek ya jadwalnya ya. Tiba di Jakarta itu jam 1 dini hari, masih terlalu malam. Nah, tetapi yang arah Surabaya itu jamnya bagus, cocok. Tiba di Surabaya itu jam 7. Dan ini kereta kelas eksekutifnya pakai kaca lebar. Dan ini pembangkitnya. Wow, tua ini, tahun 68. Oke teman-teman, kereta api Gumarang sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Dan ya, perjalananku saya akhiri di sini, naik kereta api Gumarang kelas bisnis. Satu-satunya kereta kelas bisnis di Jawa saat ini. Dan sebentar lagi akan hilang. Dan oke lah teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.